Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya teman-teman sama Kang Ida di cerita Kang Ida. Alhamdulillah sekarang Kang Ida lagi ada teman yang ya alhamdulillah silaturahmi, kemudian juga katanya ada beberapa cerita misteri yang mungkin akan menarik disimak teman-teman semua. Oke. Terus juga yang belum subscribe teman-teman mau di subscribe, like sama komennya biar channel cerita Kang Ida makin besar lagi, makin semangat lagi bikin konten-konten yang lainnya. Di sebelah Kang Ida ada Teh Nur Hayati, kemudian yang teman-teman cowok nih kalau ada boleh, beliau lagi membuka lowongan jodoh ya. Oke. Beliau akan menceritakan beberapa ya, memang singkat-singkat, tidak panjang, tapi ada beberapa pengalaman misteri, termasuk juga kemarin tadi sebelum on kamera menceritakan putranya yang ke-1 dan yang kedua pun mempunyai kelebihan bisa melihat hal-hal yang menurut kita itu tidak semua orang bisa ya, hal-hal gaib lah, makhluk-makhluk yang di luar dimensi kita, dimensi manusia. Nah, yang pertama teh kemarin pas lebaran mungkin ya. Pas lebaran itu di makamnya itu di mana katanya? Dekat rumah. Dekat rumah di sebelah mana tuh rumah? Lamun kalau dari Al-Ghani mah sebelum ke rumah dari Al-Ghani. Cik dari Al-Ghani sebelum kan aya fotokopian ruko anu di atas balong. Nah didinya aya gang belok kanan mentiara Al-Ghani eta teh gang makam. Oh, jadi di belakang pisan Al-Ghani meureun. Atau belah dieu na belah mana? Sabaraha meternya? Aya 30 meteran mah. Itu pas lebaran ziarah ke makam Eda teh ziarah ka saha? Ke Uyut. Di situ. Ya, teman-teman bahasanya campuran gak apa-apa ya. Agak kemam ya, kalau Sunda sama Indonesia kan kita sering komunikasinya bahasa Sunda. Di makam tua berarti ya? Tua. Cukup tua. Pas ziarah si adek apa si kakak dibawa dua-duanya? Dibawa, tiap tahun ikut. Ikut terus gimana tuh? Lihat apa katanya? Kalau pas di makamnya biasa. Nah pas nyampe rumah, mah nenek-nenek yang di makam bilang, nenek-nenek yang mana? Cuman kalau si kakak nggak spesifik siapa nenek-nenek. Nah kalau ini emang tiap sakit pasti yang dilihatnya tuh orang-orang padahal yang belum dia temuin. Terus nenek-nenek itu di sebelah mananya makam? Ada pohon besar di situ atau gimana? Pohon besar enggak? Ya kalau yang kesananya sih emang tua banget kan, masih ya masih itulah ya, belum banget tuanya. Nah, nenek-nenek rambutnya diceritain sedetail mungkin atau gimana sih kakak deh? Pas ketemu teh jalannya di mana? Enggak, bilangnya masih diam tapi ngeliatin. Itu kelihatan si kakak bisa melihat itu dari umur berapa? Umur 2 tahunan. Kalau si kakak pertama ininya tuh kan sempat merantau. Terus di kontrakan, tengah malam main sendiri tapi bilangnya ada temen. Kayak anteng mainnya anteng, terus bilang ada temen cewek. Sampai sempat pindah kontrakan. Terus karena pas keluar rumah bilang di depan pohon tuh ada kunti, bilang nama. Terus sampai manggil orang sekitar situ yang bisa.
Terus katanya emang di dalam kontrakannya dibilangnya ada buto ijo, bilangnya kata yang ngeliat itu mah. Terus sama di pohon yang depan kontrakan ada kunti, sampai disuruh dipaku pohonan teh, dipaku sama orang itu teh, karena ada kunti katanya. Udah berpindah kontrakan, udah biasa lagi, nggak main tengah malam, udah biasa lagi. Cuman kalau kesini makin kesini kayak saya pikir sih cuman kayak halusinasi gitu ya. Tiap sakit si Dede terutama mah ada Abdul, anak pertama saya yang udah meninggal. Terus berulang tiap sakit gitu, manggil-manggil orang yang udah meninggal. Nah, saya pikir tuh nengokin apa gimana. Terus nenek Uyut katanya, padahal kan nggak pernah ketemu gitu. Nggak pernah ketemu, tapi tahu itu nenek Uyut. Tahu. Abdul tahu, padahal cuman tahu di foto doang. Nenek Uyut bilang ada nenek Uyut, ada Abdul gitu. Tiap sakit, bahkan kemarin yang dirawat kemarin bilang gitu. Nah, balik tadi ke cerita tadi pas si kakak itu pernah ngerantau kemana? Di daerah Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur, di sana. Nah, berarti kan teteh waktu itu sama suami itu si kakak. Jam berapa tengah malamnya pas katanya si kakak main sama temen? Tengah malam. Terus di temennya diceritain cewek apa cowok? Cewek. Seumuran? Di bawah apa gimana gitu pokoknya, tapi maksudnya di bawah tapi masih sepantar, mungkin cuman di bawah dia gitu. Diceritain wujudnya itu rambutnya panjang, rambutnya gimana, terus kan sedetail itu nggak, misalkan cerita mah temen yang malam gini gitu. Enggak sih, cuman bilang cewek, terus anteng main boneka tengah malam, ngobrol aja kayak emang orangnya ada. Emangnya tengah malam anteng main sendiri, main boneka, main masak, pokoknya main ngobrol apapun kayak ada teman. Itu kontrakannya agak banyak atau memang agak jauh dari tetangga gitu? Katanya sih, jadi sebelum dibikin kontrakan emang ada makam sebelumnya. Depan posisinya kan emang kebun, tapi emang katanya dulu ada kuburan, terus ada sumur tua, kata orang yang itu. Kalau sumurnya ditutup katanya, makanya dipindah itu, kata tetangga-tetangga sekitar situ. Berapa tahun ngerantau di Jombang sama Beda? Setahun ada. Setahun. Itu dulu di Jombang kerja, kira-kira teteh sama abang kerja di mana, kerja apa gitu? Waktu itu kan mantan suami ya, kerja apa, jualan cilok. Ikut. Cuman kalau saya paling bantuin bosnya ngupas bawang, kan bikinnya banyak, yang jualan gerobaknya banyak, bantu gitu sih paling. Tapi bang, kalau dimensi spiritual, apalagi anak kecil itu kan lagi itu ya teh, jadi masih murni, masih belum ada itu, jadi kontak antara dimensi kita manusia sama hal gaib itu memang terbuka untuk anak-anak. Jadi ada teteh tadi sebelum on kamera cenah gimana nutup itu, menurut saya mah biarin aja, jadi kalau misalkan itu kan kadang-kadang anak yang lain tidak seperti itu. Kalaupun memang takdirnya dia bisa lihat sampai dewasa, mau ditutup mau nggak ditutup pun cuman bisa sementara, nanti usia sekian akan terbuka lagi. Oh emang gitu? Nah,
Kirain kalau bisa keunggulan, ditutup kalau misalkan si anak tersebut sudah ada keunggulan dari yang lain gitu kan, ada takdir lah, bisa melihat. Ada juga dua kemungkinan, maaf ini yang agak menurut ahli rukyah, ada yang ikut, ada yang nempel, makanya dia bisa lihat. Oh gitu. Yang kedua, yang ketiga, misalkan kalau memang bukan takdir tapi usia segini bisa lihat, nanti pun kalau udah dewasa Hilang sendiri. tidak ditakdirkan untuk bisa, pasti hilang. Usia misalkan mendekati balik lah, mendekati usia dewasa gitu kan, menurut kalau di Islam kan kalau dikatakan usia dewasa udah pernah mimpi basah ya kalau laki-laki. Terus kalau perempuan udah pernah haid, walaupun umur 9 tahun, kalau dia udah haid berarti dia udah kena kewajiban dan udah dinyatakan dewasa gitu. Biasanya seperti itu. Biarin, nggak usah ditutup, karena ditutup pun gimana ya, kalau memang nanti kakinya akan tetap kebuka. Dimensi itu kan ada itu. Soalnya waktu yang di Jombang itu kan sempat manggil orang yang kata orang sekitar itu bisa. Nah ditutup, tapi ya masih bisa, entah emang kalau anak-anak emang bisa ngelihat ya. Si kakak kan pas waktu itu udah katanya udah ditutup, nggak bakalan bisa ngelihat lagi kata orangnya, tapi di sini pun bisa. Karena kalau dimensi itu, jadi si makhluk yang dimensi di luar itu kan dimensi gaib, itu sebenarnya memang tidak berwujud jadi genderuwo lah, jadi buto hijau, atau memang tidak seperti itu. Jadi kayak cuman imajiner kita kalau pernah melihat itu terus frekuensi, jadi bisa berwujud jadi apapun. Karena di jin jadi makhluk yang itu kan jin itu diciptakan dari api, panas api. Ada jin yang beriman, ada jin kafir. Jin yang kafir itu yang ditugaskan mengganggu dari dimensi lain. Itu setan dari jenis jin. Terus ada juga setan dari jenis kita manusia, nusuk ngajulidan gitu, julid. Nah ya anak memang frekuensinya masih murni, masih bagus. Toh nanti pun kalau dia sampai dewasa, takdirnya bisa ya ditutup bagaimanapun akan tetap bisa lihat. Jadi udah biasa, ayo terus. Nah jadi ditakutkan nanti ujiannya itu lah si etama, takutnya gitu kan, si orang tua mah ke anak takutnya nanti dibikin si etama halu, si ini mah anu tukang anu. Yang dikatakanlah anak sekarang bisa lihat itu disebutlah indigo. Gitu kan. Walaupun ada versi yang ahli ruqyah syariah menganggap bahwa itu tidak ada di Islam itu, tapi kan tidak semua hal gaib atau pengalaman spiritual, pengalaman misteri bisa orang percaya. Karena memang kalau pengalaman lihat